Assalamualaikum sedulur Pak Kris dan Tosanaji. Jumpa lagi dengan RE King Part Nusantara Channel. Kali ini saya akan menceritakan datangnya dua buah benda yang saya sangat tunggu-tunggu, yaitu sebilah keris dan yang paling saya nantikan, buku tentang perkerisan, sebuah buku karangan Ki Juru Bangun Jiwa dengan judul Kitab Lengkap Keris Jawa, Dimensi Spiritualitas Nusantara. Pembahasan tentang legenda, sejarah, ricikan, tangguh, dapur, pamor, fungsi, misteri pembuatan, hingga fungsi dan cara merawat keris. Ini saya sangat tertarik sekali. Buku ini saya dapatkan setelah memenangkan lelang online di FB. Jadi alhamdulillah saya berhasil mendapatkan buku yang saya rasa sangat penting untuk kegiatan saya, terutama untuk pengenalan keris dan Tosanaji. Dalam hal ini khususnya adalah tentang perkerisan. Dan yang satunya tadi adalah sebilah keris. Ini juga sangat saya nantikan. Karena apa? Karena keris ini salah satu yang paling unik yang pernah saya punya dalam koleksi saya. Sebuah keris tangguh Segaluh. Seperti diketahui, ciri khas dari tangguh Segaluh itu berada pada daerah sor-soran, yaitu di gandiknya, bentuk gandiknya yang sangat menonjol, lebih panjang daripada yang lain-lainnya. Tapi malam ini saya tidak membahas tentang keris ini dulu, cukup sekilas saja perkenalannya, dan mungkin suatu ketika saya akan bahas keris ini juga, karena ini salah satu keris yang menjadi istimewa buat saya. Ini keris Segaluh satu-satunya atau pertama kali yang saya koleksi. Jadi kita simpan dulu cerita tentang keris ini, dan kita akan coba lihat cerita tentang buku ini. Kembali lagi pada pembahasan sebelumnya bahwa wuri-wuri budaya perlu beberapa referensi. Di antaranya referensi yang dibutuhkan adalah literatur tertulis dengan sumber yang jelas, dengan data yang akurat. Makanya saya sangat antusias kemarin saya mengikuti lelang ini, dan alhamdulillah bisa mendapatkannya. Kita akan coba buka ya. Ini masih terbungkus. Seperti apa penampilannya? Mari kita coba lihat unboxing. Buku ini mungkin buku terbitan lama kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Masih baru, masih kaku nih, belum pernah dibuka. Ini dia, bukunya berwarna.
Ini daftar isinya tentang menyimpan sejarah perjuangan bangsa. Bab 1 dan bab 2 berbagai macam fungsi keris, proses penempaan, rahasia ricikan, kemudian mengapa disebut dapur bukan model, misteri di balik pamor, mendalami tangguh keris, misteri nama mengapa keris, merawat pusaka, merawat doa leluhur. Wah, sangat komplit ini saya rasa bukunya ya. Ini kan menjadi, dan sangat menariknya adalah keris ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar tangan ya, tapi ini disajikan dalam gambar berwarna, jadi nampaknya akan sangat jelas ini nanti. Nah, sekali lagi, kalau ingin kita mendalami sesuatu, cobalah mencari sampai ke sumbernya ya. Atau paling tidak carilah data yang paling akurat. Akurat itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti halnya buku ini. Saya juga, selain buku ini juga ada beberapa buku yang saya dapatkan dari salah seorang senior perkerisan ya, yang sungguh saya sangat berterima kasih pada beliau karena saya disarankan untuk memperoleh 2 buku, agar ini bukunya fotokopian ya, tapi ini cukup jarang. Nah, ini ya, dari Bambang Harsrinuksmo, Pamor Keris. Dan juga ada satu lagi buku tentang dapur keris ya. Ini dari penyusunnya Yayasan Dharma Taji. Di sini juga disajikan contoh-contoh keris dan ricikannya, dapur macam apa, cukup lengkap juga ya, juga ada tombak. Dan inilah yang membantu memecahkan kebingungan saya tentang beberapa pamor yang terus terang seringkali mendapat informasi getok tular atau jarini yang sungguh membingungkan. Beberapa dapur keris, seperti misalnya yang paling sederhana tilam sari. Dari dulu saya mendapat informasi bahwa ada tilam sari itu ada tingilnya, bedanya dengan tilam upih itu ada tingilnya. Hanya itu. Ternyata dalam buku dapur ini disebutkan bahwa tilam sari itu perbedaannya dengan tilam upih itu bukan terletak pada adanya tingil, tapi adanya serawean. Jadi bukan adanya tingil. Dan inilah yang memecahkan misteri selama ini ya. Walau yang atas, ini dia dapur tilam sari. Hanya tikelalis serawean pejetan gandik lugas. Itu saja, tidak ada tingilnya. Dan kalau kita mau berdebat tentang sesuatu atau berargumentasi tentang sesuatu tanpa dasar atau hanya dengan pengalaman-pengalaman yang diceritakan, itu akan menjadi sangat kurang kuat. Tapi dengan adanya buku ini, data yang tertulis jelas lengkap, tentunya menjadi sesuatu yang
dapat kita pergunakan sebagai argumentasi yang sangat kuat dan sulit untuk dibantah. Jelas datanya, jelas gambarnya, dan tidak usah ada keraguan lagi di sana. Oke, itu salah satunya. Ini juga buku pamor. Ada beberapa pamor yang ternyata dalam buku ini dibahas menjadi terang benderang, yang tadinya agak remang-remang, ya, macam Mudan Mas yang sangat terkenal itu. Mudan Mas ternyata tidak hanya melihat dari lingkaran yang ada dalam sebilah keris, itu akan disebut menjadi udan mas, bukan. Ternyata susunan dari lingkaran-lingkaran itu pun harus pula memenuhi syarat sebagai penamaan pamor udan mas. Itu salah satunya. Dan di sini secara gamblang dan jelas dapat kita dapatkan informasinya. Nah, kembali lagi ke buku ini. Kita lihat ya, saya belum baca sama sekali ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus punya sesuatu argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, untuk menjelaskan tentang sesuatu atau untuk mengenal atau mengetahui, memahami sesuatu, itu harus punya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak berarti bahwa saya melalaikan atau mengabaikan pendapat para senior, sesepuh, dan ahli berkerisan, bukan seperti itu. Karena bagaimanapun kita juga perlu bimbingan beliau-beliau ini agar pemahaman kita akan menjadi lebih jelas, membumi ya. Karena pengalaman beliau ini, kalau buku ini kan kita lihat gambar-gambarnya nih, kita belum nanting, belum pegang. Kalau beliau-beliau yang sangat sudah senior ini pasti pengalamannya sangat panjang dan sudah entah berapa ribu bilah keris yang ditanting. Karena itu kita masih sangat membutuhkan nasihat, saran dari beliau-beliau para sesepuh dan senior berkerisan. Nah, saya kira sekian dulu ya pembahasan tentang literatur, salah satu literatur, atau ini saya punya salah 3 literatur yang mungkin cukup memberikan tambahan wawasan khususnya buat saya untuk mengenal lebih dalam tentang perkerisan. Oke, sedulur Pak Keris dan Tosanaji, terima kasih sudah menyaksikan acara video saya kali ini, dan semoga ini dapat menginspirasi para sedulur semua agar lebih serius lagi untuk mendalami pengetahuan ya, tentang perkerisan, sehingga tidak memperoleh informasi yang keliru, atau lebih parahnya lagi menularkan atau menyebarkan informasi yang tidak akurat. Itu akan semakin menjauhkan dari yang namanya nguri-uri budaya, bukannya menguri-uri tapi malah merusak budaya, merusak informasi ya. Nah, ini upaya saya agar saya memperoleh informasi yang lebih jelas tentang perkerisan. Oke, matur nuwun, waktunya sudah menyaksikan video ini. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan berikutnya tentang keris-keris saya atau tentang isi buku ini. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.